pagi hari ini kami mau datang Tuhan, mengucap syukur, buat berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau lakukan, akan Kau lakukan di depan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu satu hal, kami pegang satu hal, bahwa Allah Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari ini. Aku berdoa untuk setiap kami, berdoa Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau Allah yang agung, Engkau guru yang agung, Engkau yang akan mengajar kami, Engkau akan memberi kami pengertian, Engkau akan mengubahkan pikiran dan hati kami, Engkau akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, aku berdoa Tuhan, biar kalau kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mengalami kemenangan. Terima kasih, aku mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua orang percaya katakan amin, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengangkat iman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat iman kita sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya Allah Bapa Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus, Allah sendiri yang telah menjadi manusia, adalah juru selamat yang bertanggung jawab mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus, Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing hidup aku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat. Lalu, amin. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Sudah siap dengar firman Tuhan, amin? Wah, cuma satu orang nih. Siap dengar firman Tuhan, amin? Nah, gitu loh. Jadi saya tidak sendirian di sini. Hari ini saya akan share tentang, saya kasih tema peace in relationship. Nah, hal yang saya percaya bahwa sangat penting bahwa kita semua di tempat ini ingin damai sejahtera dalam setiap hubungan kita. Amin. Ada yang pengen rumah tangganya bertengkar melulu, atau apa, tempat kerjanya bertengkar sama orang, di gereja, di manapun. No, kita semua ingin ada damai sejahtera. Amin. Di dalam relationship. Nah, saya sangat diberkati saya lupa ya, pas kita mulai seri ini, The Crazy Makers, Miki sharing tentang yang sharing pertama, how to resolve conflict. Jadi bilang bagaimana kalau kita udah ada konflik sama orang, bagaimana kita memperbaikinya. Tapi apa yang saya belajar hari ini bahwa kita tak akan terhindar dari konflik. Kemanapun kita pergi, pasti ada konflik. Karena apa? Karena kita semua berdosa. Di tempat kerja, mau di mana? Di dalam keluarga, di gereja. Konflik itu nggak pernah terjadi. Bukan nggak terjadi, pasti akan terjadi. Karena kita semua berdosa. Tidak ada yang sempurna. Banyak orang berpikir, saya malas bergaul sama orang-orang gereja gitu. Mereka sama aja. Kayak teman-teman saya di dunia, sama aja mereka semua. Emang benar sama, kita semua berdosa, amin. Apa bedanya kita di gereja? Dia bilang kita berdosa, tapi di sini kita datang dan kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Saya yang berdiri di tempat ini pun sejauh dari kesempurnaan, saya tidak sempurna. Mungkin kalau baru pertama kali lihat, kita melihat, wah ini orang sempurna banget, ganteng, cakep, ini itu. Tapi waktu kita makin dekat sama dia, makin punya relationship sama dia, kita akan mengerti bahwa dia juga manusia, saya juga manusia, kita semua di sini manusia. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna. Kalau di Alkitab ada dia bilang sempurnalah karena Bapa sempurna. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dia bilang dewasa. Jadi apa yang dimaksud Alkitab dengan sempurna itu, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah baca firman Tuhan dan ketemu Tuhan bilang sempurna, itu sebenarnya
kalau dilihat dari bahasa aslinya, diterjemahkan saat Indonesia dibilang sempurna, tapi sebenarnya itu dewasa. Jadi apa yang Tuhan rindukan bahwa kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, hari ini saya pengen share tentang relationship. Karena apa? Karena kedewasaan itu akan kelihatan waktu kita in relationship, kita punya hubungan satu dengan yang lain. Nah, mari kita baca sama-sama Roma 14 ayat 19, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna satu sama lain. Jadi di sini dia bilang kita harus mengejar damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Dia bilang no. Dia bilang itu kenapa di Alkitab dia bilang kita harus mengejar, kita harus berusaha, kita harus mengusahakan itu supaya apa yang kita lakukan itu mendatangkan damai sejahtera di depan kita. Jadi damai sejahtera tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, apa yang saya belajar bahwa di dalam hubungan kita, seperti saya katakan tadi, resolve konflik artinya kalau kita udah sakit, bagaimana cara mengobati. Sekarang lagi heboh-heboh corona, orang-orang lagi cari vaksinnya, gimana cara mengobati corona itu. Jadi dia bilang resolve konflik itu berarti kita udah sakit dulu, baru bagaimana cara mengobati. Hari ini kita belajar tentang, dia bilang peace in relationship. Kita belajar, ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Karena mencegah itu lebih gampang, lebih murah biasanya. Kalau umpama kita hidup sehat, kita belajar untuk hidup sehat, kita biayanya nggak sebesar kalau umpama kita udah sakit. Kalau udah sakit kita harus beli obat ini, minum nggak sembuh. Saya kalau udah batuk sampai kena batuk itu apa ya? Minum obat ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh. Gitu. Jadi akan susah kalau udah sakit. Tapi dia bilang akan sangat gampang waktu kita bisa mencegah daripada mengobati. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mencegah konflik supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Nah, ada 6 hal yang saya akan bahas di sini. Mari kita baca dari Yakobus 3:13 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Siapa yang antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab bila diri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama bumi, selanjutnya pendamaian, rahmat, penurut, belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran, ditaburkan dalam damai untuk mengenal. Amin. Jadi apa yang saya belajar? Saya belajar ada beberapa poin. Dia bilang hikmat itu datang dari atas, dari Tuhan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Kita akan bahas satu demi satu poin. Jadi dia bilang di ayat 17 dia bilang, but the wisdom that comes from heaven is first of all is pure. Yang kedua dia bilang apa? Peace loving. Yang ketiga dia bilang apa? Considerate. Yang keempat dia bilang apa? Submissive. Dan yang kelima dia bilang full of mercy and good fruit. Dan yang keenam dia bilang impartial and sincere. Jadi dia bilang ada 6 poin yang kita akan bahas hari ini.
Nah, hal yang pertama yang harus dipertanyakan, what is wisdom? Dia bilang, banyak orang yang salah mengerti apa itu hikmah. Dan dia bilang, wisdom is not what you think, tapi dia bilang, what you do. Apa yang kau lakukan. Nah, yang kedua dia bilang, wisdom is not intelligent or smart. Banyak orang berpikir bahwa, oh kalau saya punya hikmat Tuhan, kalau saya menjadi orang yang bijaksana, saya punya nilai-nilai di sekolah tinggi, saya punya pengetahuan ini dan itu, saya punya ini dan itu. Dia bilang, wisdom is not intelligent, it's not your smart. Kadang-kadang orang bisa pintar banget, tapi kalau kita lihat dia tidak bijaksana dalam kehidupan. Keputusan-keputusan yang dia ambil, apa yang dia lakukan, kita akan berkata, oh, ini orang kurang bijaksana, harusnya dia begini. Jadi dia bilang, wisdom is not intelligent or smart. Dia bilang, wisdom is how you relate to others. Dan dia bilang, how you treat others. Bagaimana engkau memperlakukan sesamamu. Nah, hari ini kenapa saya bahas wisdom? Karena dia bilang lawan daripada bijaksana itu kalau di Amsal dia bilang fools. Dia bilang kebodohan. Nah, lawan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bijaksana, berarti kita menjadi orang yang bodoh. Kalau saya pelajari ini dan saya susun apa yang saya harus sharing hari ini. Setiap 6 poin, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, poin keenam, saya melakukan semua hal-hal yang bodoh. Nah, tapi dia bilang kita semua di sini pasti juga pernah melakukan. Saya di sini tidak datang untuk menghakimi saudara, untuk melihat bahwa saya lebih baik dari saudara. No, kita semua sama di tempat ini. Saya ingat dulu saya masih di Jogja, ada pendeta dari Amerika, dia datang, dia bilang, kita semua di tempat ini kita domba. Gembala itu cuma satu. Gembala itu Tuhan Yesus. Dia bilang, akulah gembala yang baik, dan kamulah domba-domba. Nah, kalau umpama ada orang, saya yang pendeta itu, dia bilang, dia sharing, dia bilang, waktu di gereja dia bilang, ada kalau di peternakan domba, dia bilang ada 1-2 domba yang gembalanya itu taruh kalung di lehernya dia. Jadi waktu gembalanya panggil, biasanya dia yang paling gampang dekat dengan gembalanya. Jadi waktu gembalanya panggil, dia berlari dan dia bilang lonceng itu bunyi, dan dia bilang domba-domba yang lainnya akan mendengarkan itu dan dia akan mengikuti domba. Jadi apa yang saya belajar bahwa kita semua di sini tempat ini itu kita domba, gembalanya cuma satu. Jadi mungkin saat ini mungkin Miki dan saya di tempat ini, kita bukan gembala di tempat ini ya, gembalanya cuma satu, nama Tuhan Yesus. Kita cuma hanya mungkin waktu yang saat ini Tuhan hanya pasang kalung di lehernya kita supaya untuk bisa bunyi-bunyi gitu. Jadi kalau ada yang lari-lari, dombanya lari kemana-mana gitu, bisa bunyi dan dia bisa dengar, bisa kemana. Jadi apa yang saya belajar bahwa banyak orang berpikir bahwa kalau kita pemimpin di tempat ini kita sempurna. No. Saya melakukan kesalahan, saya melakukan hal-hal yang bodoh yang akan saya sampaikan di sini. Dan saya percaya kita semua melakukan, tapi bukan berarti kita salah. Dan kalau kita orang yang pintar, kita orang bijaksana, kita belajar dari kesalahan kita. Amin. Dan kita tidak melakukannya lagi. Saya melakukan kesalahan yang sama dan saya berjanji saya tidak melakukannya lagi. Mungkin nanti saya melakukannya lagi, tapi ya udah bertobat lagi dan jangan lakukan itu lagi. Amin. Dan apa yang saya belajar dalam relationship, dia bilang relationship itu sama seperti kita menabung. Jadi banyak orang waktu kita melakukan sesuatu yang bijaksana, dia bilang kita menabung sesuatu dalam kehidupan orang. Waktu kita buat baik sama dia, waktu kita melakukan 6 hal ini yang hikmat itu, dia bilang kita seperti datang ke kehidupan orang, kita menabung. Nah, siapa yang pernah waktu menarik uang di ATM dan rekeningnya kosong? Ada yang pernah? Nggak ada ya, pasti orang kaya. Saya pernah. Pas menarik duitnya nggak ada, waduh. Ini kenapa? Karena apa? Karena kita cuma bisa ngambil dan kita nggak pernah apa-apa.
Ada orang yang cuma mengambil dan tidak pernah menang. Nah, apa yang kita belajar hari ini ada 6 hal yang penuh dengan hikmat, ada 6 hal yang penuh dengan kebodohan. Kalau kita melakukan sesuatu yang penuh dengan hikmat, kita akan kita akan menabung ke dalam kehidupan orang. Kalau kita melakukan sesuatu yang bodoh, kita akan menarik uang tabungan kita dalam kehidupan orang. Jadi, hal yang pertama, saudara siap dengar? Hal yang pertama, dia bilang 6 things wise people never do. Dia bilang, kalau saudara orang yang berhikmat, saudara tidak akan melakukan hal-hal ini. Tapi seperti yang saya katakan, saya melakukan semuanya ini. Dan kadang-kadang saya jadi orang yang bodoh. Dan kadang-kadang kita harus jadi orang bodoh supaya kita bisa belajar menjadi orang yang berhikmat. Amin. Nah, 6 things wise people never do. Dia bilang yang pertama, dia bilang wisdom is pure. Tuh. Dan dia bilang poin pertama, dia bilang wisdom, dia bilang hikmat itu adalah murni. Nah, apa yang saya mau bahas di sini? Dia bilang murni itu berarti dia tidak kotor. Kalau kita bilang emas yang murni berarti tidak ada batu, tidak ada kotoran-kotoran di dalamnya. Dia betul-betul murni. Nah, waktu-waktu ini orang pakai istilah murni itu dengan kata integritas. Jadi dia bilang orang yang penuh dengan integritas, dia bilang tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, kalau saudara berhikmat, saudara akan penuh dengan integritas. Integritas artinya apa? Karena apa yang saudara ucapkan, itu yang saudara lakukan. Apa yang saudara janji, itu yang saudara tepati. Siapa yang tidak pernah menepati janji? Maksudnya enggak janji begini tapi enggak menepati. Kita semua pasti melakukan. Tapi dia bilang waktu kita melakukan itu seperti kita mengambil, saya sama Fendi bisa jadi Fen, boleh nggak kita besok makan siang gitu di Pondok Daun contohnya? Fendi pasti bilang boleh. Jam 12 gitu. Fendi udah datang di sini nunggu jam 12, terus tiba-tiba mana nih KJ nih? Telepon jam 1, KJ. Wah, sorry Fen, gue lupa gitu. Saya lupa. Jadi, tapi waktu saya melakukan seperti itu, saya mengambil tabungan saya dalam kehidupan ini. Nah, mana? No. Oke, jadi apa yang saya belajar dia bilang, semua relationship yang kita bangun, mau di sekolah, mau di tempat kerja, mau di keluarga, mau di mana, semua based on trust. Kalau saudara tidak percaya seseorang, saudara nggak akan punya relationship dengan dia. Nah, dia bilang integritas itu orang yang penuh dengan kebenaran. Dia tidak pernah apa yang dia omong itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, waktu kita ngomong sesuatu dan kita tidak melakukannya, dia bilang we lose the trust from the others. Kalau saudara, saya ingat berapa tahun lalu saya pernah ngomong, dia bilang your repetition is your reputation. Jadi dia bilang kalau engkau, mungkin orang-orang bakal mengerti. Kalau mungkin satu kali saudara tidak menepati janji, it's okay, orang pasti mengerti. But dia bilang your reputation, kalau kau mengulang terus itu menerus, dia bilang itu menjadi reputasinya hidupmu. Orang bakal bilang gini, gua akan percaya sama dia. Setiap kali dia ngomong apa dia akan lakukan. Dan dia bilang if you lose your trust, there's no relationship. Jangan berharap orang bisa punya hubungan baik dengan hidupmu kalau kau tidak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau apa yang kau ngomong itu bukan sesuatu kebenaran, sesuatu yang bohong. Jadi, apa yang saya belajar? Kalau kita bijaksana, dia bilang perkataan yang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, it's so precious, itu sesuatu yang berharga. Jangan berpikir, dia bilang kebodohan yang orang-orang dia bilang menganggap remeh integritas, dia bilang orang menganggap remeh janji. Saya kemarin belajar tentang bagaimana ada orang sharing tentang pacaran, bagaimana saudara mencari pasangan. Mungkin ada yang mencari pasangan di tempat ini.
Dia bilang hal yang pertama yang kita harus cek, dia bilang begitu. Banyak orang yang udah karena lihat, wah, buset, ini cowok, aduh ganteng banget gitu. Pas gua dekat, aduh wangi banget gitu. Gua pengen banget sama dia gitu. Tapi dia bilang hal yang harus kita cari pertama kali, dia bilang, lihat bagaimana dia menepati janji atau enggak. Karena apa? Karena dia bilang kenapa begitu penting? Karena waktu kita menikah, semua itu di atas janji. Itu. Dia akan ngomong, dia bilang, saya akan mencintai engkau waktu engkau sakit atau sehat, waktu engkau miskin atau engkau kaya. Jadi semua itu di atas janji. Nah, kalau waktu saudara cari pacar, maksudnya cari pasangan gitu, baru pacaran atau kalau dia udah nggak nempatin janji dengan hal-hal yang kecil, dia bilang orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan juga setia dalam perkara yang besar. Kalau dia bohong dalam hal-hal yang kecil, apakah saudara yakin bahwa dia akan jujur gitu, akan mencintai engkau dalam waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, waktu kaya, waktu miskin? No. Jadi apa yang saya belajar bahwa saya rindu kita semua di tempat ini, termasuk saya juga, bahwa kita tidak menganggap remeh integritas. Di tempat kerja, apa yang saudara katakan, apa yang saudara janji, itu yang saudara lakukan. Karena apa? Karena waktu saudara lakukan itu, orang-orang di sekitar saudara, mungkin atasan saudara, mungkin pimpinan saudara akan melihat saudara sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan semakin saudara bisa dipercaya, semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang akan terbuka dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, jadi yang pertama dia bilang jangan menganggap remeh integritas. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu, buatlah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita sama-sama. Jadi dia bilang, we have to say the truth. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kita bohong, dia bilang, there's no trust, no truth. If there's no truth, there's no trust. If there's no trust, there's no relationship. Tidak ada hubungan kalau kita tidak ada kepercayaan. Jadi, apa yang saya belajar bahwa kepercayaan itu juga sama seperti damai sejahtera. Dia bilang, dia tidak datang dengan sendirinya. Kalau ada orang yang waktu saudara ngomong sesuatu dan orang bilang, gua nggak percaya sama dia. Karena dia bilang kepercayaan itu kita hasilkan apa yang we earn the trust. Kepercayaan itu tidak datang dengan sendiri. Saudara harus melakukan segala sesuatu, saudara berusaha sampai pada akhirnya orang itu bisa percaya. Saya ingat papa saya selalu bilang, dia bilang nama baik itu jauh lebih berharga. Kadang-kadang kita harus rugi, kadang-kadang kita harus susah hanya untuk satu hal, supaya orang tetap percaya sama kita. Kalau orang udah tidak percaya sama kita, selesai. Kalau mau saudara di tempat kerja saudara tidak dipercaya oleh bos saudara, apa yang saudara lakukan? Selesai, semua selesai. Jadi dia bilang integritas so important. Jangan anggap remeh integritas. Nah, saya kemarin baca-baca di internet, ada yang tahu Muhammad Hatta, memang namanya Islam. Siapa yang tahu Muhammad Hatta? Ada yang tahu Muhammad Hatta? Siapa Muhammad Hatta? Julia? Wakil Presiden. Jadi, siapa yang hafal proklamasi? Proklamasi apa? Ada yang hafal? Di bawahnya dia bilang Soekarno Hatta. Jadi Soekarno presiden, tapi Hatta itu Muhammad wakil presiden. Nah, saya baca quote-nya dia bilang gini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kalau saudara mungkin kurang pintar, saudara belajar, saudara akan jadi pintar. Yang kedua dia bilang kurang cakap, bukan cakep ya, bukan cakep. Dapat dihilangkan dengan pengalaman. Saudara bekerja makin lama, saudara makin bisa. Tapi dia bilang, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.
Jadi kalau saudara tidak jujur menjadi orang yang tidak jujur dia bilang, itu kan susah. Itu apa yang dikatakan oleh Muhammad. Yang kedua, dia bilang wisdom is peace loving. Dia bilang orang yang mencintai damai. Nah, dia bilang kalau saudara berhikmat, saudara akan mencintai damai sejahtera. Saudara akan berusaha untuk bagaimana caranya saudara mendapatkan damai. Tapi dia bilang kalau saudara bodoh, dia bilang saudara akan membangkitkan amarah orang lain. Saya belajar bahwa kalau saya nggak gitu dekat sama orang, saya tidak akan mengerti apa yang membuat dia jadi marah. Mungkin saya melakukan sesuatu terus ketika dia marah. Tapi waktu kita dekat sama seseorang, semakin kita dekat sama seseorang, kita akan makin tahu hal-hal apa yang membuat dia langsung emosi, langsung marah-marah. Kalau saya belajar, ini dia bilang ada push button. Jadi kayak dalam kehidupannya kita tuh ada tombol yang kalau itu kamu tekan, orang langsung meledak. Jadi semakin kita dekat sama seseorang, kita akan bakal tahu buttonnya apa gitu. Dan dia bilang kalau kita bodoh, kita orang yang full, kalau kita bilang, bahwa kita akan dengan sengaja push buttonnya dia biar dia meledak. Dan kita akan senang gitu kalau lihat ini orang marah-marah. Ya udah, selesai. Nanti dia bikin masalah lagi, ada masalah lagi, saya pencet button. Bus. Senang. Tapi dia bilang, mungkin itu sesuatu yang menyenangkan hati kita. Mungkin waktu kita ngelakuin itu kita senang, tapi kita bilang kita bodoh. Kita tidak berusaha untuk mencari damai sejahtera, kita tidak berusaha untuk mencari kedamaian itu. Kita malah menghancurkan. Nah, mari kita baca sama firman Tuhan supaya ada bukti bahwa betul ada di firman Tuhan. 1, 2, 3. Hanya orang bodoh yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji dilakukan bertengkar. Dia bilang di New Living Translation, dia bilang, any fool can start argument. The wise thing is stay out of them. Jadi dia bilang, kalau orang yang bodoh, dia akan cari-cari masalah biar bertengkar. Ada orang yang kayak gitu, benar nggak sih? Saya nggak tahu. Ada orang yang pengen banget cari masalah gitu, pengen banget bertengkar gitu. Suka banget kalau kayak argue bilang orang, selalu ada kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa. Dan ada yang kayak gitu. Nah, ada banyak hal yang membuat orang marah. Ada banyak hal. Tapi hari ini saya pengen share 3. Dia bilang tools to make people angry. Saya ngajarin ini bukan berarti saudara jadi akhirnya bikin supaya orang marah-marah, ya enggak. Supaya saudara lebih pintar. Kalau saudara tahu 3 hal ini, jangan lakuin, oke? Nah, hal yang pertama dia bilang comparing. Dia bilang saudara membanding-bandingkan sama orang. Siapa yang marah kalau mama dia dibanding-bandingkan sama orang lain? Emeline ada di situ. Jadi jangan banding-bandingkan Emeline sama Feby, jangan banding-bandingkan Emeline sama Nevada. Saya ingat ada satu cerita. Ada 2 rumah tangga dekat-dekatan, sebelah-sebelahan, tetangga dengan tetangga. Tetangga yang sebelah ini setiap pagi suaminya mau pergi kerja, suaminya cium istrinya gitu. Jadi yang sebelah ini istrinya lihat, ih, gua nggak pernah gitu. Tapi dia diam-diam aja. Besoknya lagi kayak gitu. Lama-lama dia panas. Dia bilang sama suami, "Bah, ayo dong yang kayak gitu." Terus suaminya karena emosi kan dibanding-bandingkan gitu. Suami bilang, "Iya, saya juga sebenarnya pengen cium, tapi kan itu istri orang, saya nggak mau cium dia." Jadi kalau kita membanding-bandingkan, biasanya itu akan membangkitkan amarahnya orang. So please don't do it.
Yang kedua, dia bilang condemning. Condemning itu menuduh, mempersalahkan gitu. Jadi kalau umpama orang dimanapun waktu dia buat salah, dia pasti tahu dia buat salah. Mungkin ada yang nggak tahu, mungkin ada yang nggak tahu dia buat salah. Tapi kalau umpama ada orang buat salah dan dia tahu dia buat salah, dia bilang condemning itu kita datang untuk menuduh dia. Harusnya lu jangan begitu dong, harusnya lu jangan begitu, harusnya lu. Itu bikin apa ya? Tidak memperbaiki relationship, itu malah bikin dia emosi. Yang ketiga dia bilang contradicting. Contradicting itu kita selalu berusaha untuk apa ya? Melakukan yang sebaliknya. Jadi kalau mama ada orang mau bikin gini, gua sengaja bikin yang sebaliknya gitu. Suruh Jar pergi sekolah gitu, Jar hari Minggu pergi sekolah Minggu ya. Gua nggak mau pergi sekolah Minggu, gua malah pergi nonton Satria Baja Hitam. Dulu gua kayak gitu. Gak ke sekolah Minggu nonton Satria Baja Hitam. Bikin papa saya ketahuan, papa saya emosi gitu. Karena saya melakukan yang sebaliknya dari apa? Kontradiktif, selalu membuat orang emosi. So don't, okay? Nah, di sini mari kita baca sama-sama. Amsal 14 ayat 29, 1, 2, 3. Orang di sana tidak orang yang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Nah, masuk ke poin yang ketiga. Dia bilang wisdom is considerate. Jadi apa ya? Considerate apa ya? Peduli gitu, memperhatikan gitu. Nah, di New Living Translation dia bilang gentle all the time. Nah, apa yang saya baca bahwa kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang nggak bisa kontrol apa yang orang katakan tentang hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan dalam kehidupan kita. Tapi dia bilang wisdom is considerate. Wisdom apa dia bilang? Hikmat itu peduli. Dia bilang. Nah, ayat yang ketiga dia bilang. Nah, apa yang kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, dia bilang, this is we never do. Dia bilang, kita tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau sikap orang lain. Jadi, apa yang saya belajar, saya sangat gampang tersinggung gitu. Maksudnya kayak, kalau ada orang lakuin seperti itu, kenapa sih ini orang lakuin ini? Atau kalau umpama ada orang ngomong sesuatu yang gak enak gitu, saya langsung tersinggung gitu. Tapi yang saya belajar bahwa itu sesuatu kebodohan. Itu sesuatu yang bodoh sebenarnya. Sebenarnya dia bilang, semua apa yang orang lakukan kadang-kadang, kita nggak pernah tahu alasan di mana kenapa orang itu melakukan itu. Jadi kadang-kadang kalau pohon itu kita cuma hanya melihat buahnya, kita nggak melihat sampai kepada akar-akar. Jadi kita nggak tahu. Nah, apa yang saya belajar waktu kita, mungkin orang ngomong sesuatu yang salah tentang kita, atau mungkin orang bersikap sesuatu yang kita nggak suka, dia bilang kalau kita berhikmat, kita tidak cepat-cepat tersinggung. Kita tidak cepat-cepat masukin dalam hati. Karena apa? Karena kita tidak tahu alasan di belakangnya. Nah, mari kita baca sama-sama Amsal 15 ayat 4, 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon hidup, tetapi lidah curang memakai hati. Nah, apa yang saya mau belajar bahwa di sini dia bilang hurt people always hurt people. Jadi kalau ada orang yang datang dan menyakiti hati saudara, jangan saudara benci dengan dia, jangan saudara mudah tersinggung dengan dia. Tapi lihat di belakang hatinya, mungkin dia orang yang lagi sakit hati. Atau siapa yang menyakiti hatinya dia, kita nggak tahu. Karena dia bilang hurt people always hurt people. Jadi orang yang sering nyakitin kehidupan saudara, jangan-jangan mungkin orang tuanya lagi menyakiti dia, atau mungkin teman-teman kerjanya lagi menyakiti dia,
atau mungkin dia di di sekolah dia disakiti, dia direndahkan, kita nggak tahu. Mungkin kita yang kena efeknya gitu. Dan dia bilang, unkind people are those who need your kindness the most. Ya kalau ada orang yang diperlakukan dengan baik, dia akan perlakukan orang dengan baik. Selalu kayak gitu. Saya melihat setiap kali kalau orang itu dia kind sama orang, itu berarti dia ada perlakuan dengan baik. Tapi kalau ada orang yang tidak baik sama kita jangan cepat-cepat emosi sama dia. Sebenarnya dia orang yang paling membutuhkan kebaikannya kita. Itu kenapa kita bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Kalau orang bikin kita sakit hati, kita bikin dia sakit hati. Dia bikin kita sakit hati, kita bikin dia sakit hati. Nggak pernah ada habis-habisnya. Kita nggak akan pernah bawa damai. Tapi sebenarnya dia bilang waktu orang yang melakukan sesuatu yang nggak baik dalam hidup, sebenarnya dia bilang dialah orang yang paling membutuhkan kebaikan kita. Amen. It's hard, I know. For me it's hard. Tapi dia bilang kalau kita mau menjadi orang yang penuh dengan hikmat, kita harus melakukan. Selanjutnya, ini yang ketiga atau keempat? Saya lupa. Keempat ya? Berarti poin sorry. Dia bilang yang keempat, dia bilang wisdom is submissive. Benar nggak sih? Tadi saya ngomong salah kayaknya. Tapi dia bilang di New Living Translation dia bilang willing to yield to others. Nah, yield itu apa? Dia bilang definisi dia bilang agree to do something that you don't want to do or should not do. Jadi dia bilang kalau kita yield to others, kita submissive. Dia bilang kita bisa menerima pendapat orang lain. Kita bisa terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Saya kadang-kadang saya udah punya pikiran sendiri, saya udah punya ide sendiri. Terus tiba-tiba ada orang yang kasih ide yang lain, tapi saya nggak, dalam pikiran saya ini ide kalah, bodoh banget nih ide ini. Tapi dia bilang kalau kita penuh hikmat, dia bilang kita nggak akan motong kalau orang lagi bicara, menyampaikan idenya, atau dia bilang kita mengkritik ide orang lain. Dia bilang kita harus belajar untuk mendengarkan sebodoh-bodohnya ide itu, kita harus mendengarkan. Kenapa? Karena dia akan mendengarkan waktu kita mengungkapkan idenya kita. Mungkin bisa jadi idenya lebih baik dari ide kita, mungkin. Kita nggak pernah tahu. Tapi dia bilang, kalau kita bodoh, kita akan memotong omongannya orang, satu orang bicara. Dan dia bilang kita mengkritik ide orang lain. Tapi dia bilang kalau kita penuh dengan hikmat, dia bilang kita yield to others. Dia bilang kita ada sesuatu yang salah, kita ngomongin baik-baik. Yang satu kasih ide, yang satu kasih ide, yang satu kasih ide, kita semua dengarkan ide kita masing-masing. Dan pada akhirnya we choose the best. Ide yang terbaik yang kita bisa ambil. Bukan berarti ide yang lain buruk atau apa, tapi semua orang bebas untuk kasih ide. Dan dia bilang kita memilih jalan yang terbaik. Nah, firman Tuhan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah, di NLT dia bilang intelligent people are always ready to learn. Their ears are open to knowledge. Jadi dia selalu terbuka dengan pendapat orang. Nah, hal yang kelima, dia bilang wisdom is full of mercy and good deeds. Dia bilang dia selalu penuh dengan pengampunan. Dia selalu penuh dengan perbuatan baik. Nah, dia bilang orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh, apa yang dilakukan, dia akan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jadi dia bilang poin yang kelima, dia bilang kalau kita mau supaya kita penuh dengan hikmat Tuhan, kita menjadi orang yang bijaksana, dia bilang kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang. Saya kemarin saya terbuka ya, ada orang saya ngomong tentang sesuatu kesalahan yang sudah lama.
Saya ngomong lagi. Saya bersyukur ada orang yang datang ke saya, Jer, harusnya kamu nggak ngomong hal-hal yang udah lalu. Dan it's like, in my heart, it's like, okay, I'm wrong. Saya bilang, saya salah. Tapi dia bilang, kita semua belajar untuk apa yang sudah lalu ya sudah lah. It's hard, tapi dia bilang kalau kita menjadi orang yang biasa, kita harus let it go. Nah, mari kita baca sama-sama di Amsal 17 ayat 9. Dia bilang, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Siapa melanggar perkara, so don't do it. Okay? Nah, saya lihat quote kemarin. Dia bilang, I forgive people, but doesn't mean I accept their behavior or trust them. I forgive them for me, so I can let go and move on with my life. Ada orang-orang yang buat salah kehidupan kita, kita mengungkit-ungkit itu lagi, kita tidak memaafkan, dan dia bilang, akhirnya itu jadi beban berat. Sampai kemarin saya kasih contoh, ada orang kasih contoh, dia bilang, mungkin ada botol air gitu ya, mungkin gelas inilah. Ini air buat saya atau mungkin saya nggak tahu berat gelas ini kira-kira berapa nih, ada air di dalamnya hampir penuh. Nggak tahu ya, mungkin 300 gram. 300 gram, ini saktiman Raguna. Kira-kira kalau saya tanya ini berat apa enggak? Enggak berat ya. Tapi bagaimana kalau saya disuruh pegang ini 1 jam? Akan jadi berat. Bagaimana saya pegang ini seharian disuruh kayak gini? Bakal jadi berat banget. Kadang-kadang saya belajar bahwa hal ini juga menegur hidup saya, bahwa ada waktu-waktu di mana orang buat kesalahan dalam hidup kita. Dan kalau kita terus pegang itu, mungkin pertama kesalahan itu cuma sepele, cuma hanya karena mungkin datang hari Minggu, dia lagi sibuk apa, nggak nunggu kita, bisa tapi pulang. Wah, tadi gua ke gereja, ngelihat dia kayak buang muka sama gua. Mungkin cuma itu. Hal yang kecil. Tapi kalau kita pegang, nanti besoknya lagi dia bikin apa? Oh, kok dia gini ke gua. Makin lama makin berat, makin lama makin susah menghalanginya. Jadi apa yang saya belajar, bahwa sometimes kadang-kadang kita harus mengampuni, bukan untuk orang itu, tapi untuk hidup kita. Saya yang dulu pernah ngomong, dia bilang, waktu kita tidak mengampuni itu sama seperti kita minum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Nggak akan pernah terjadi, dia bilang. Kalau kita minum racun, kita yang mati, bukan orang itu. Kita tidak mengampuni, ya kita lagi sakit sama dia, terus kita lihat foto-fotonya dia, wah dia ke pantai, dia minum-minum, makan-makan, senang-senang, dia ngerasa bersalah, wah malah gue yang hancur. Tapi dia bilang, setiap kali pengampunan itu datang bukan untuk dia, bukan untuk orang-orang yang bersalah sama kita, tapi untuk hidup kita. Supaya kita move on, supaya kita bergerak ke tempat yang lain dan tidak stay di sini. Bebannya bakal tidak terlalu berat. Nah, hal yang keenam, dia bilang wisdom is impartial dan always sincere. Dia bilang dia selalu sincere atau murni, tulus. Jadi dia bilang orang yang penuh dengan hikmat, dia tidak memihak dan tidak munafik. Nah, mari kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan jauh yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului. Saya suka banget di NLT dia bilang, don't just pretend to love others. Jangan kalau kita mengasihi orang, kita cuma pura-pura mengasihi dia, sepertinya kita mengasihi dia, tapi dalam hati kita tidak betul-betul mengasihi. Tadi dia bilang,
really love them. Saya suka banget ayat yang dia bilang, karena kita kadang-kadang cuma mengasihi orang, ya sekedar aja pura-pura. Di depan sepertinya baik-baik, di depan sepertinya kita mengasihi, tapi sebenarnya dalam hatinya kita enggak. So dia bilang, kita menjadi orang yang munafik. Dia bilang. Nah, saya lihat Tuhan Yesus tidak, waktu ada orang berdosa datang di depannya dia tidak apa ya, dia menerima setiap orang berdosa. Tapi dia bilang waktu Yesus ketemu dengan orang-orang munafik, dia nggak suka. Karena apa? Karena dia bilang di luar seperti bagus, tapi di dalam nggak seperti itu. So dia bilang kalau kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat, dia bilang kita tidak memihak dan tidak munafik. Oke, waktu saya sudah selesai. Mari kita rekap yang terakhir. Saya pengen kita bahas sama-sama poin 1 sampai 6 supaya kita bisa ingat dalam kehidupan kita. Poin yang pertama dia bilang kalau kita berhikmat, kita tidak menganggap remeh. Yang kedua dia bilang kita tidak membangkitkan orang lain, amarah orang lain. Yang ketiga dia bilang kita tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau sikap orang lain. Yang keempat dia bilang kita tidak memotong satu orang bicara dan mengkritik. Yang kelima dia bilang kita tidak mengungkit kesalahan orang. Yang keenam dia bilang kita tidak memihak, tidak maaf. Kita bahas sekali lagi. Yang pertama dia bilang apa? Tidak menganggap remeh identitas. Yang kedua dia bilang tidak membangkitkan amarah orang. Yang ketiga tidak mudah tersinggung dengan perkataan orang atau sikap orang. Yang keempat dia bilang tidak memotong satu orang bicara dan mengkritik orang. Yang kelima dia bilang kita tidak mengungkit kesalahan. Yang keenam dia bilang kita tidak memihak. Mungkin itu saja buat hari ini. Saya berharap kita semua diberkati. Saya berharap setelah ini kita semua penuh dengan hikmat, menjadi orang yang lebih bijaksana di tempat kerja, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa hal-hal ini saudara tidak akan pernah dapatkan di tempat kuliah. Mungkin di tempat kuliah dia bisa membuat saudara punya pengetahuan dan saudara bisa punya karir yang baik. Tapi dia bilang waktu saudara tidak punya hikmat, waktu saudara marah-marah, saudara bikin jengkel orang, saudara tidak bisa bangun relationship dengan orang. Apapun yang saudara punya, saudara mau pintar seperti apa, saudara punya pekerjaan seperti apa, itu bisa hancur. Jadi hal ini sangat penting, di mana kita menjadi orang yang bijaksana. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi hari ini. Aku mengucap syukur buat firman. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami di tempat ini. Aku berdoa biar Tuhan Engkau mengecek hati kami, apa yang ada dalam hati kami saat ini. Karena aku berdoa Tuhan bahwa hikmat yang daripada Engkau turun atas kami. Karena aku berdoa sepulang kami di tempat ini Tuhan, menjadi orang yang lebih bijaksana dalam keluarga kami, tempat kerja kami, tempat kami belajar, dimanapun kami berada di gereja. Karena aku berdoa Tuhan biar kami menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Kami tahu kami punya kelemahan, tapi aku berdoa biar Roh Kudus Engkau memberikan kekuatan. Dan aku berdoa Tuhan biar kasih yang daripada Allah mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat waktu ini. Tuhan terima kasih buat firman. Roh Kudus Engkau yang mengajar kami, Engkau memberi pengertian, Engkau yang akan mengingatkan kami di saat kami dalam situasi-situasi di mana kami harus memilih, di mana apa kami harus melakukan sesuatu yang bijaksana atau kami melakukan sesuatu yang buruk. Aku berdoa biar Roh Kudus Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa apapun yang keputusan yang kami ambil, itu keputusan yang penuh dengan hikmat dari atas dan dari bawah. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Sangat diberkati semua yang amin saudara. Buat khotbah pagi hari ini kita akan sambil ada offering dan pengumuman akan dijalankan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bawa cash pada hari ini, kita bisa langsung melakukan electronic fund transfer ke account yang ada di atas di screen.
Kamis ini kita ada yang ada live group pada jam 7 malam di 185 Market Street. Dan pada hari Sabtu seperti biasa diadakan doa pada jam 5 sore di Mayfield Avenue, Hectorville, nomor 60B. Ya, jadi kita ada ini ya, welcoming event buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang ke Kota Adelaide. Ini bagian dari program gereja untuk welcoming pada hari Sabtu tanggal 28 Maret di Bonarian Park. Bisa kontak Ajong sebagai yang organize. Mengikuti perkembangan wabah virus corona saat ini, kami gereja UFC Adelaide menghimbau jemaat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menjaga kehigienisan dan ya, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan Mazmur 91 tadi pagi sudah saya baca 10 dan 11, kita gak khawatir ya tentang berita di media. Kadang-kadang media juga membesar-besarkan. Kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita percaya akan perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ya, sebelum tutup ibadah juga dan pengumuman, saya mau mengundang Ibu Herlin. Dia mau berpamit buat jemaat di tempat ini karena beliau akan berangkat kembali ke Indonesia pada tanggal 29, 2 minggu lagi ya Ibu ya. Jadi sekarang mau pamit di jemaat. Ya, puji Tuhan. Dapat ini deh. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk datang lagi di sini lewat saudara dari guru yang membeli tiket aslinya. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk melayani di sini 2 kali dan juga di keluarga kemarin. Saya berdoa dan berharap semoga yang disampaikan itu jadi berkat bagi kita semua, karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu pedang bermata 2, dia pergi untuk membentuk setiap kita, termasuk saya yang memberitakan. Saya mengatakan bahwa kita semua sementara mempersiapkan diri karena Tuhan sudah segera akan kembali. Saya tahu bahwa dari zaman lampau seringkali kalau umat berbuat dosa, Tuhan selalu perhadapkan 3 pilihan. Engkau memilih pedang, engkau memilih kelaparan, atau memilih sampar. Ya. Mungkin sekarang Tuhan tidak berbicara seperti dulu langsung kepada kita pilih apa. Tapi yang jelas sekarang sampar sementara merajalela dan begitu menakutkan dunia. Saya harap supaya apa yang mungkin saya beritakan, mungkin kita bisa pakai itu sebagai suatu berkat untuk kita membentengi diri dari sampar. Ya. Dari Jeremia buka ada 6 perkara. Saya cuma ingat satu ayat firman di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan dia akan mengakibatkan ketentraman dan ketenangan semata-mata. Jadi di saat kita menjadi pelaku firman, saya juga kemarin di keluarga katakan tidak perlu takut kepada virus ini, karena Keluaran 23 ayat 25 berkata bahwa jika hidupmu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu aku berkati, air minumanmu aku berkati, bahkan penyakitmu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ada jaminan Tuhan bersama dengan kita. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan mungkin 2 kali kemarin bisa dipegang untuk perjalanan ke depan. Kita mengejar untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, sebab melakukan kebenaran akan membuat kita punya relasi baik dengan siapa saja, ya kan? Kita melakukan kebenaran itu akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, karena kita akan dipegari dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan saya kemarin di keluarga saya katakan begini, jangan takut karena darah Yesus sudah tertumpah bagi kita.
Kita harus imani bahwa corona boleh ada, tapi itu tidak bisa menjangkau kita. Karena kita berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Oleh lukanya yang mengeluarkan darah, kita sudah disembuhkan. Mungkin saya tidak baca, saya tambah singkat-singkat saja. Karena saya lihat sepertinya corona menakutkan. Ya. Terus di dalam Wahyu 12 itu lagu yang sering kita juga nyanyikan, bahwa iblis takut oleh karena darah Yesus. Dan kita tahu ini pekerjaan iblis. Karena dia tahu waktunya hampir selesai, dia berusaha untuk membuat banyak orang ke neraka dalam waktu sekejap. Seperti kita di Indonesia seringkali hanya oleh karena nyamuk, hanya karena lalat, banyak orang mati, betul? Demam berdarah, muntaber. Itu datang dari dua hewan yang sangat gampang untuk kita binasakan. Tapi itu membunuh orang dalam jumlah yang sangat banyak. Sama seperti virus ini. Jadi mari kita berpegang kepada firman Tuhan, kejar itu kebenaran, supaya kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya dalam segala hal. Dan terakhir, ingat Yesus itu juru selamat, bukan saja untuk membawa Anda dan saya ke surga. Juru selamat dalam segala hal, termasuk membuat kita terluput dari hal-hal yang menakutkan seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Niki Jeremy, untuk pengurus gereja yang lain yang sudah membuat saya hadir di sini. Saya sudah bahkan berpikir untuk beberapa waktu yang lalu di Indonesia, saya mungkin tidak akan ke sini, ya kan? Karena banyak hal, saya berpikir tidak akan ke sini. Tapi bahkan saya sampai di sini pun, hal-hal yang tadinya saya berpikir itu tidak mungkin membawa saya ke sini, terjadi mujizat. Sampai pun saya tiba mau berangkat dari Bali, Julia kasih tahu yang ini, saya bilang wow, ini mujizat. Saya berpikir mungkin cuma sampai pada taraf yang ini, ternyata akhirnya sampai saya pulang pun dari situ. Saya tidak perlu beberkan semua, tapi saya katakan itu mujizat. Itu mujizat. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Anda semua yang mau mendengar. Ya, kalau salah-salah kata minta dimaafkan. Tadi Jeremy sebenarnya simpan. Saya curiga Jeremy yang simpan banyak tuh. Atau Miki mungkin. Tidak bikin kita gemuk. Maka nanti bikin penyakit. Ya toh? Maka nanti bikin penyakit. Bukan bikin sehat. Mari kita membangun hubungan yang baik. Saya bersyukur, ada juga salam dari jemaat sekami di Bimbung. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah nanti waktu Tuhan kapan dan bagaimana cara Tuhan kita bisa bertemu. Yesus berkati. Terima kasih atas perhatian kita. Kita akan pernah dengar ada yang kena corona. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman dan kebenaran-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian bagi jemaat-Mu juga Tuhan. Ajar kami juga untuk kami selalu boleh setia dan lengkapi kami juga dengan kebenaran-Mu juga selalu Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga boleh memiliki hati yang mengasihi dan tertuju kepadamu. Dan biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas terutama kepadamu juga Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Kami juga berdoa juga untuk kedua leaders kami, untuk Jeremy dan Niki juga Tuhan Yesus, agar Tuhan yang selalu boleh memberikan tuntunan dan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan saja biarlah rohmu juga yang penuh juga boleh menuntun mereka di dalam kebenaran, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi jemaatmu dan menuntun jemaatmu di dalam kebenaran yang hanya datang daripadamu saja Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, juga selalu mendukung doa juga untuk rencana-rencana gereja, untuk program dan pelayanan-pelayanan di tahun ini juga Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan dan kami layani juga boleh menjadi lebih baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja juga Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk setiap kami, untuk jemaat kami, kalau ada yang dalam masalah atau ada dalam pergumulan, ataupun ada juga yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang lainnya juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh membuka dan memberikan jalan yang keluar yang terbaik, dan kiranya tangan kasih-Mu sajalah yang boleh menolong agar apa yang kami lakukan semua boleh ada dalam rencana Tuhan. Dan kami juga boleh mengucap syukur atas pertolongan-Mu juga Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa juga untuk student atau yang bekerja juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam pekerjaan yang kami lakukan ataupun studi-studi yang kami jalankan agar bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami.
Kami juga mau berdoa juga untuk unity in this church, Lord. Biarlah kasih-Mu ya Bapa yang boleh memberikan kami kasih dan mempersatukan gereja ini, biar kami juga boleh selalu menopang bersama di dalam pelayanan kami kepada-Mu juga Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk wabah virus corona yang berdampak besar di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan boleh selalu yang melindungi kami semua dan boleh menjauhkan kami dari wabah ini. Biarlah kami juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami menyikapi keadaan ini juga Tuhan. Kami juga mau berdoa juga bagi bangsa kami. Doa juga untuk stabilitas bangsa dan damai meskipun banyak isu-isu yang ada di dalam bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa juga untuk gereja di Indonesia untuk boleh membawa perubahan di negeri kami juga Tuhan Yesus, dan boleh ada banyak jiwa-jiwa semakin diselamatkan dan boleh menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berdoa juga untuk presiden dan wakil presiden dan untuk para kabinet untuk melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan boleh membawa perubahan bagi bangsa Indonesia juga Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa juga untuk di negeri yang kami bijak juga Tuhan Yesus, Australia Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Prime Minister Scott Morrison juga Tuhan Yesus dan ministernya untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan juga Tuhan. Dan Australia juga terus boleh membawa kebijakan-kebijakan yang baik dan membawa